Halo teman-teman, ketemu lagi. Saya Tolibin dan di video kali ini saya akan membahas tentang bubble sort dan cell sort. Jadi cara pengurutan data menggunakan metode bubble sort dan cell sort. Oke, kita mulai ya. Kita akan mengenal dulu apa sih bubble sort itu. Jadi bubble sort ini adalah sebuah algoritma ya, algoritma yang sederhana untuk mengurutkan elemen dalam array. Algoritma ini berulang kali membandingkan dan menukar elemen yang bersebelahan. Jika elemen tersebut berada dalam urutan yang salah, proses ini akan diulang sampai tidak ada lagi elemen yang perlu ditukar, yang berarti array telah terurut. Maksudnya gimana sih? Berikut adalah contoh ya dari bubble sort gitu ya. Sorry. Contoh dari bubble sort. Eh, ini adalah ini teman-teman yang bisa apa seperti yang teman-teman lihat ini ada beberapa array dan array ini ngacak ya. Array ini ngacak. Jadi nanti si tugasnya bubble sort itu adalah mengurutkan data ini menjadi terurut gitu ya. Gimana sih caranya bubble sort untuk mengurutkan angka-angka ini array-array ini? Jadi caranya itu adalah mulai dari elemen pertama, jadi dari elemen nomor 17, angka 17 ini ya. Jadi dari elemen pertama ini dia akan membandingkan dengan elemen kedua. Kemudian jika elemen pertama itu lebih besar dari elemen kedua, maka tukar elemen tersebut. Kemudian dilanjutkan ke pasangan elemen berikutnya. Diulangi lagi langkah 1 sama 2 ini sampai array terakhir ini. Kemudian dia akan eh, mengulangi proses untuk semua sisa dari elemen-elemen tersebut sampai semua data ini terurut gitu. Maksudnya gimana sih? Gini, ini contoh lebih jelasnya ya. Jadi misal kita ada punya data 17, 54, 15 gitu ya. Data pertama kan 17. Jadi 17 ini nanti akan dibandingkan nih dengan angka 54. 17 dengan 54 ini kondisinya 17 ini lebih kecil daripada 54. Saat kondisinya ini lebih kecil, maka dia sudah berada di awal kan, sudah berurut maksudnya, sudah paling kecil. Jadi paling kecil itu akan berada di sebelah kiri. Jadi saat 17 dan 54 ini dibandingkan, maka angka tersebut tidak akan ditukar karena 17 dan 54 itu masih lebih kecil 17 gitu ya. Kemudian dia akan membandingkan lagi dengan data setelahnya. Ya, misal contohnya ini 54 dan 15. Kondisinya 54 dan 15 ini lebih kecil 15 kan, lebih kecil 15, sedangkan 15 ini berada di kanan. Saat intinya dari bubble sort ini dia akan menaruh yang paling kecil itu di sebelah kiri gitu ya untuk sorting, sorry, untuk metode sorting ini. Jadi 54 dan 15 ini dia akan ditukar. Jadi seperti ini. Jadi 17, 15, 54, 11, 10 dan seterusnya. Kemudian dia akan membandingkan lagi 54 dan 11. Dia ditukar lagi. Kemudian sampai ke data-data setelahnya. Data-data sampai semua data ini terurut gitu ya. Oke, next ada cell sort. Jadi cell sort ini adalah sebuah algoritma yang mengurutkan elemen di interval tertentu ya, dan secara bertahap mengurangi interval tersebut sampai menjadi satu. Ini adalah contoh dari cell sort. Kita punya array yang acak juga, kemudian kita ada gap-nya ya, atau sequence number-nya yaitu 531. Maksudnya apa sih sequence number ini? Sequence number ini kayak gap gitu ya. Jadi misal elemen pertama 15 gitu ya. Elemen pertama ini kan 15. Jadi kalau misalkan di perbandingannya itu sequence number-nya adalah 5, jadi jadi 15 ini akan dibandingkan dengan nilai kelima setelahnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 15 ini akan dibandingkan dengan 56 gitu ya. Karena 15 ini lebih kecil, maka dia tidak ditukar. Kemudian lanjut ke nilai setelahnya yaitu 38 dan 10. 38 dan 10 ini kondisinya 10 ini lebih besar kan, maka 10 ini ditukar ke 38 dan 38 ditukar ke 10. Seperti ini ya. Jadi 38 dan 10 ditukar. 38-nya ada di sini, 10 di sini. Kemudian gap 3 juga sama seperti itu, cuman gapnya di 3 gitu, 1, 2, 3 gitu, 15 dan 19 gitu. Kemudian gap 1 juga sama, kemudian sampai dia mendapatkan hasil akhir yaitu berurutan seperti ini. Kemudian ini adalah contoh sorting menggunakan Python ya. Jadi sama kalau misalkan
bubble sort itu kita menambahkan array yang sudah kita deklarasikan di sini itu ditambah satu ditambah satu ditambah satu gitu ya. Jadi kalau misalkan lebih kecil dari sebelahnya dia akan ditukar dan seterusnya. Kalau misalkan cell sort ini dia menggunakan gaps ini. Jadi kalau misalkan gapsnya berapa dia akan dibandingkan dengan yang ada di nilai gaps ini gitu. Sampai akhirnya nanti dia sudah bisa membentuk seperti ini. Angka-angka berurutan seperti ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Saya Tolibin. Sampai jumpa di video-video berikutnya.